Keberagaman budaya adalah kekayaan bangsa yang tercermin dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat, seni, dan tradisi yang tersebar di seluruh Nusantara ya teman-teman. Setiap daerah di Indonesia tentunya memiliki ciri khas budaya masing-masing ya teman-teman, menyerupai perahu terbalik dan dihiasi ukiran penuh makna simbolis. Keduanya menunjukkan kekayaan arsitektur tradisional Indonesia yang beragam ya teman-teman. Begitu juga dengan seni tarian daerah ya teman-teman, seperti tari saman dari Aceh yang memperlihatkan kekompakan dan kecepatan dengan tepuk tangannya ya teman-teman, dan tari jaipong dari Sunda memperlihatkan kelincahan dan ekspresif dan tentunya penuh semangat. Dan di Minangkabau terdapat tari piring yang memperlihatkan para penari sambil membawa piring tanpa jarum. Semua tentunya unik ya teman-teman, dan tentunya memperkaya budaya Indonesia. Lantas, mengapa budaya Indonesia beragam ya teman-teman? Keberagaman budaya di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi geografis ya teman-teman. Seperti yang pertama, pengaruh isolasi geografis. Yang kedua, pengaruh iklim. Dan yang ketiga adalah pengaruh letak geografis. Pengaruh isolasi geografis merupakan dampak yang terjadi ketika masyarakat terpisah secara alami oleh bentang alam seperti laut, pegunungan, maupun hutan ya teman-teman. Sehingga beberapa masyarakat hidup terpisah dari kelompok lain. Keterpisahan menyebabkan sulitnya interaksi dengan masyarakat di luar kelompoknya ya teman-teman. Masyarakat yang terisolasi membuat budaya tersendiri ya teman-teman, seperti bahasa, adat, tradisi, dan sistem kepercayaan yang unik, dan tentunya menyesuaikan kondisi dengan lingkungan sekitar ya. Faktor penyebab keberagaman berikutnya adalah pengaruh iklim ya teman-teman. Iklim yang beragam seperti curah hujan tinggi hingga wilayah yang lebih kering membentuk pola kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan pola kehidupan ini seperti cara berpakaian dan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakatnya ya. Daerah pegunungan yang memiliki suhu dingin mengakibatkan masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tebal ya teman-teman. Ini berbanding terbalik dengan masyarakat pesisir yang cenderung menggunakan pakaian yang lebih tipis karena suhu udaranya yang panas ya. Faktor penyebab keberagaman budaya Indonesia berikutnya adalah letak geografis. Letak Indonesia yang berada pada dua benua yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra yaitu India dan Pasifik, serta terdiri dari ribuan pulau. Hal ini menyebabkan Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional ya teman-teman, sehingga banyak pengaruh budaya asing yang masuk dan terjadi akulturasi dengan budaya lokal ya. Letak Indonesia yang berada di jalur perdagangan ini menyebabkan mudahnya penyebaran agama ya teman-teman, seperti penyebaran agama Hindu, agama Buddha, dan agama Islam yang tentunya disebarkan oleh kaum pedagang pada masa itu ya.
sudah tahu? Indonesia. Apa? Indonesia itu merupakan Belum jalur tahu. perdagangan. Kalau ada negara lain yang masuk ke negara kita, pasti melalui jalur laut misalnya deh, jalur laut. Itu yang disebut dengan perbedaan apa? Letak. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa awalnya itu Indonesia itu melakukan penyebaran agama melalui perdagangan. Jadi melalui kegiatan perdagangan ada masuk agama lain, ada masuk bahasa lain, ada masuk budaya lain. Itu yang disebut dengan budaya ya. Adanya kemudian kalau dicampurkan budayanya, ada misalnya dari Indonesia bertemu dengan Hindia, maka disebut dengan akulturasi. Itu akulturasi adalah perpaduan dua budaya. Jadi bertemu, jadi ada budaya yang bertemu kemudian memberikan dampak dalam masyarakat, itu disebut sebagai akulturasi. Ada contoh di buku ya. Di sini ada dua gambar. Coba teliti gambarnya. Apa maksud dari gambar ini? Apa maksudnya gambar di sini? Halaman 211. Ini contoh masjid dari Indonesia yang berbaur atau terakulturasi dengan budaya Tionghoa. Jadi bukan hanya budaya Indonesia yang ada di masjid, tetapi ada dari Tionghoa. Oke, paham deh? Nah, jadi kalau sudah belajar ini, apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai? Kan tadi apa tujuannya? Ini dia, kita cek satu-satu. Ya, memahami arti keberagaman sosial budaya. Kalian diharapkan memahaminya. Sudah paham? Artinya keberagaman itu bukan hanya satu, tetapi banyak macamnya. Misalnya tadi tari-tarian, ada tari Sulawesi misalnya, tari Toraja, ada tari Bali, itu yang disebut dengan keberagaman sosial budaya. Kalian sudah bisa jelaskan? Bisa dijelaskan maksudnya? Tidak. Bisa dong? Bisa. Kalau misalnya orang bilang apa itu keberagaman sosial, bilang saja. Kalau di Indonesia banyak sekali tari-tarian, tari dari Sulawesi, dari Bali, kemudian banyak seninya, banyak lagu daerahnya. Itu adalah salah satu contoh budaya. Kemudian diharapkan kita menghargai perbedaan. Kenapa dalam materi ini ada perbedaan? Siapa tahu? Kenapa dalam materi ini ada perbedaan? Ya karena kita mempelajari tentang keberagaman sosial budaya. Jadi kalau keberagaman berarti sama dengan adanya perbedaan. Nah kalau begitu kita harus menghargai suku lain, agama lain, ras lain, dan apalagi ras orang lain ya. Itu yang disebut dengan kita harus menghargai perbedaan. Ini di kelas ini ada yang tidak menghargai orang lain kah? Semuanya menghargai toh? Berarti ini tujuan yang kedua kita sudah capai. Kemudian mengidentifikasi keberagaman di lingkungan sekitar. Apa kira-kira contoh keberagaman yang muncul di daerah kita? Saya tanya satu-satu dulu supaya lebih jelas. Bintang, apa keberagaman di daerah kita? Memakai baju hitam Oke, betul. Kalau Kristi, agama, ya betul. Suci, keberagaman di daerah kita. Apa? Bahasa, ya bahasa, ada yang memakai bahasa daerah. Oke, daerah. Di sini kan banyak datang penduduk tuh, pasti ada bahasanya yang beda dari bahasa kita. Itu memang keberagaman. Kamu apa? Perbedaan keberagaman di daerah sekitar kita adalah
Apa yang mau ditanyakan mengenai materi ini? Apa yang mau ditanyakan? Ayo bertanya. Nah, bertanya kok ayo. Coba apa yang kalian tidak paham? Apa yang kalian tidak pahami? Paham semua deh berarti? Paham semua toh? Jadi kalau begitu saya yang kasih pertanyaan. Kalau sudah paham semua berarti saya yang kasih pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya ada kegiatan lomba, ya lomba antar sekolah. Nah, kegiatannya anggaplah dilakukan berdasarkan Kabupaten Mamasa. Bebas tepimu. Lomba ini kegiatannya ada beberapa kegiatan. Menyanyikan lagu apa? Menyanyikan lagu daerah masing-masing. Kemudian mempraktekkan memberikan tari daerah, kita menari. Kemudian apa lagi? Menampilkan pakai nada ya. Menampilkan waris apa ya? Kearifan lokal daerah yang berupa benda-benda. Paham kok? Pertanyaannya adalah apa kira-kira yang akan ditampilkan yang menandakan keberagaman sosial budaya? Apa kira-kira yang akan ditampilkan oleh peserta ketika mengikuti lomba berdasarkan keberagaman sosial budaya? Apa? Kan disuruh kita diberikan lagu daerah, kemudian kearifan lokal daerah yang dibawa, kemudian tarian daerah. Jadi apa yang muncul di situ sebagai contoh dari keberagaman sosial budaya? Tidak bisa Pak dijawab. Kan sudah jelas nih tadi. Jadi yang dia ada tahu itu apa lagi? Pasti dari tarian yang berbeda-beda dari setiap daerah. Nah ini yang menandakan adanya keberagaman. Apalagi yang berbeda? Lagu daerah. Pasti setiap daerah memiliki lagu daerah masing-masing. Toh? Nah ini juga menandakan adanya keberagaman. Kemudian kearifan lokal. Misalnya di sini kita bawa
Cina misalnya, red, itu tidak ada. Kemudian berdirinya masjid karena ada dari apa? Budaya negara yang lain. Oke, dan tidak usah dikira berarti tidak. Tidak, saya cuma menanyakan apakah bisa diubah, apakah bisa dijawab dengan baik atau tidak. Kalau ada yang menjawab tidak ada, berarti sudah cocok. Oke, mantap. Ada yang mau tanya? Tidak terkait
Dipahami, kamu sangat menyenangkan. Menyenangkan kamu. Terus belajar mata. Elsa menyenangkan. Tasya. Oke, kalau begitu pertanyaan terakhir adalah jangan terlalu. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Oke, kalau begitu kita baik, karena sudah sampai jam pulang atau sudah selesai pembelajaran hari ini. Jadi saya mengucapkan apapun yang dipelajari hari ini kita masih pelajari di rumah. Kemudian jangan lupa untuk kalau belajar betul-betul dipahami, ya. Dan kemudian mengenai tugasnya, tugas itu yang saya pilih ya, bisa dikumpul. Kecuali kalau disatukan dengan buku catatan jangan dulu karena hari Kamis hari Sabtu kita kan puisi. Jadi semuanya hari Sabtu bawalah HP. Jadi tidak usah dulu dikumpul. Nanti hari Sabtu pelajari dulu ya. Karena saya lihat ada yang gabung buku catatan dengan buku tugasnya. Nah, kemudian buku paketnya dikumpul. Satu orang nanti bawa keset bersama. Jadi baik berdoa. Sampai di sini kalau perhatikan dulu. Sampai di sini dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan bersiap untuk pulang dan belajar di rumah. Jadi silakan disiapkan. Dan salam kepada guru. Terima kasih, Bu. Good.